Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih senantiasa diberikan karunia yang banyak sehingga kita senantiasa bisa beraktivitas di dalam hidup dan kehidupan kita. Kenikmatan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, karena dengan itu kita bisa memaknai di setiap aktivitas yang kita lakukan. Kembali kita berjumpa dalam channel Assalam TV di dalam rangka menyambungkan silaturahim, tali kasih sayang Allah di antara sesama kita, yakni watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, channel dalam rangka membangun peradaban Islam. Selanjutnya, selawat dan salam semoga terlimpah curah selalu keharibaan uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabiatnya, segenap umatnya, kita semua dan siapa saja yang senantiasa menegakkan kembali daripada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa dirindukan oleh baginda Rasulullah, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema silaturahim kita, kultum kita pada kesempatan kali ini adalah generasi lemah. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah orang tua yang menginginkan anak keturunan generasi setelahnya dalam keadaan lemah, terpuruk atau hina dina? Tentunya tidak ada. Maka hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang senantiasa memberikan sebuah pengajaran kepada kita agar senantiasa mengkhawatirkan, melakukan langkah-langkah preventif sehingga generasi setelahnya tidak dalam keadaan lemah, terpuruk ataupun hina dina. Namun pertanyaannya, apa yang dimaksud lemah dalam konteks ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang kelak di kemudian hari mereka meninggalkan keturunan mereka yang lemah, khaufu alaihim, yang mereka takut, mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata yang baik. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita sebagai orang tua tentunya agar senantiasa waspada jika suatu saat nanti kita akan meninggalkan generasi yang lemah. Hendaklah takut kepada Allah, karena kelak di kemudian hari kita akan meninggalkan keturunan yang lemah, khaufu alaihim, yang mereka khawatirkan, yang kita khawatirkan terhadap keberadaannya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata yang baik. Ada di sini menjelaskan bahwa pesan pertama adalah bertakwalah kepada Allah, kemudian mengkhawatirkan akan keberadaan generasi setelahnya. Di situ diterjemahkan, dikhawatirkan dalam konteks ini adalah kesejahteraannya. Maka adakah kolerasi antara ketakwaan dan kesejahteraan dalam tanda kutip lebih kepada menonjolkan sejahtera ekonomi atau materi? Maka disambungkan kemudian bertakwalah kepada Allah, lagi-lagi diulang bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berkata yang baik. Apakah orang-orang bertakwa selalu mengkhawatirkan terkait dengan materi? Maka
Apa yang dimaksud kelemahan yang dikhawatirkan di generasi yang akan datang kemudian? Maka kita bisa coba untuk mereferensi kepada ayat yang lain. Tentunya tidak lain tidak bukan kita mencontoh bagaimana para anbiya memesankan, berwasiat kepada generasi sepeninggalnya. Sebagaimana kita bisa merujuk di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum suhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi tatkala Nabiullah Ayub, Nabiullah Yakub alaihi salam hendak meninggalkan dunia ini, kemudian berkata, berwasiat kepada generasi keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Inilah titik tekan wasiat besar, bisa dikatakan wasiat agung seorang tua kepada anak keturunan yang akan melanjutkan daripada kehidupannya, yakni dipastikan agar tidak bergeser terhadap penyembahan kepada Sang Khalik, Sang Penciptanya. Artinya warisan yang pertama, yang terpenting adalah warisan akidah, keyakinan, ideologi. Berbicara penyembahan berarti berbicara motivasi dan orientasi sesuatu hal dilakukan. Sehingga sebagai seorang muslim tentunya sebagaimana asar Nabi daripada Sayyidina Ali, hayatuna kuluha ibadah. Seluruh aktivitas kita sebagai seorang muslim adalah ibadah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka berbicara ibadah, yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah landasan atau motivasi dan juga orientasi. Sehingga Nabi Yakub alaihi salam, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Kemudian anak-anaknya pun menjawab, qalu na'budu ilahaka. Maka aku menyembah ilahmu, Tuhanmu. Ya, maka memastikan penyembahan agar senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah warisan berharga yang harus kita khawatirkan, yang dimaksud di dalam surat An-Nisa ayat ke-9. Kenapa? Tatkala yang dikhawatirkan justru di situ diartikan, ketika di surat An-Nisa diartikan di situ kesejahteraan, kemudian kita artikan secara materi, maka faktanya mari kita saksikan bagaimana ketika seorang tua mengkhawatirkan terkait materi sehingga dia harus mempersiapkan bisnis, mungkin usaha, harta, rumah dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika anak-anak kita diwariskan harta? Tidak sedikit kita bisa saksikan di dalam berita-berita mungkin atau fakta kejadian di lingkungan kita, bagaimana ketika seorang meninggalkan harta, justru orang tua belum dikubur, anak harta sepeninggalnya justru sudah menjadi rebutan. Dan tidak sedikit orang-orang yang memiliki kecukupan harta, tetapi justru dengan hartanya justru terperosok kepada lembah kehinaan. Mereka harta yang banyak tidak sedikit justru mendorong dirinya melampiaskan syahwatnya. Harta yang banyak tidak mampu mengendalikan dirinya untuk senantiasa mengambil hak orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Harta yang banyak justru melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tabiat orang-orang Quraisy dulu yang diingatkan oleh Allah dalam surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, telah banyak melalaikan kamu. Inilah yang diperingatkan oleh Allah dalam surat At-Takasur. Artinya apa? Tabiat orang jahiliyah dulu. Ini surat Makkiyah, artinya masih di Mekah. Maka banyak orang-orang yang bermegah-megahan di situ melalaikan. Itu artinya apa? Bahwa warisan harta yang banyak, tidak sedikit harta yang banyak justru menyebabkan orang lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikatakan lemah dalam konteks ini adalah harta, maka tentunya
Harusnya para nabi mewariskan tentang harta, tapi tidak demikian. Jika kita kembali kepada surat Al-Baqarah tadi, maka yang diwariskan oleh para anbiya, para nabi, orang-orang soleh adalah lebih kepada keimanan, akidah tauhid. Kenapa? Karena akidah tauhid inilah yang menjadikan lurus daripada motivasi dan orientasi. Harta yang banyak, ilmu yang tinggi, anak, rumah, dan lain sebagainya, perangkat kehidupan dunia ini mampu menjadi sebuah kekuatan besar, menjadi amal kebaikan tatkala benar landasan tauhidnya atau imannya atau orientasi penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dengan mudah memahami bahwa yang dimaksud generasi lemah adalah mereka generasi yang salah dalam orientasi hidup dan kehidupannya, salah tujuan hidupnya, sehingga memiliki orientasi yang pendek, orientasi duniawi, tujuannya dunia, harta, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Buktinya apa? Ketika seorang yang salah orientasi, maka dia mudah putus asa. Tatkala dia bercita-cita ingin jadi orang kaya, maka tatkala kekayaannya tidak didapatkan, maka dia pun mudah kecewa. Tatkala dia menginginkan seorang wanita yang dicintainya, alhasil wanita tidak menjadi jodohnya, maka dia pun menjadi frustasi. Kemudian dia melampiaskan syahwatnya, keinginannya, kekecewaannya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, oleh agama. Kenapa? Tidak memiliki sebuah prinsip yang kuat. Seorang yang lemah, tadi dikatakan yang lemah orientasi, karena dari sini eksesnya adalah tidak memiliki pendirian yang kuat, tidak memiliki prinsip-prinsip hidup yang kuat. Maka orang yang lemah, generasi yang lemah adalah generasi yang tidak mampu menjaga dirinya untuk senantiasa konsisten di dalam nilai-nilai kebenaran. Sebagaimana Nabiullah SAW mengukur bahwa orang yang kuat bukanlah pegulat yang jasadnya kuat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri dari amarahnya. Ini artinya apa? Bahwa kekuatan diukur bukan dari materinya, bukan jasadnya. Berapa banyak orang yang jasadnya kuat, tapi untuk melangkah ke masjid tidak memiliki keberdayaan. Berapa banyak orang memiliki harta yang banyak, tapi untuk mengeluarkan untuk sedekah, untuk berinfak, begitu berat. Berapa banyak generasi yang cerdas, ilmunya tinggi, tetapi tidak mampu dengan ilmunya untuk menjaga diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelas bahwa generasi lemah yang diharapkan, yang jangan sampai terjadi, yang diwanti-wanti dalam konteks ayat surat An-Nisa ini adalah lemah mental. Lemah dalam artian prinsip hidupnya, tidak berdaya menghadapi problematika yang terjadi karena tidak memiliki orientasi yang kuat, tujuan hidup yang benar, yakni mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan kata lain, generasi yang lemah adalah generasi yang menjadikan orientasi-orientasi selain Allah menjadi tujuannya, atau bisa dikatakan generasi yang syirik, yakni menjadikan tandingan-tandingan Allah menjadi tujuan kebahagiaannya. Bisa hartanya, bisa wanita, bisa ilmunya, dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit hari ini orang berlomba juga meninggikan pendidikan ilmunya, tapi ilmu yang tinggi ternyata juga berorientasi kepada materi, bukan memuliakan Allah, bukan mengagungkan Allah, bukan memuliakan kebenaran, sehingga agama ini menjadi kuat, menjadi besar, dan mampu memfasilitasi terbangunnya generasi yang kuat, yakni generasi yang memiliki prinsip-prinsip tauhid yang kuat, sehingga tidak salah di dalam menjalankan aktivitas hidup dan kehidupannya. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin singkat silaturahmi virtual kali ini, nasihat kali ini mudah-mudahan penuh dengan manfaat, bahwa kembali lagi ditegaskan, mudah-mudahan kita tidak mewariskan generasi yang lemah, yaitu generasi yang tidak memiliki orientasi yang benar, tidak memiliki tauhid yang benar, sehingga menjadikan
hawa nafsu untuk mencari dunia, sehingga dengan keduniaan dia justru terperosok kepada lembah kehinaan, yakni terjebak dengan hidup dan kehidupan dunia yang sifatnya fana dan sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nastagfirullahi walakum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.